Selamat pagi Ibu Bapak Saudari, Saudara dan anak-anak yang terkasih. Selamat beribadah bersama kami di Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Hingga saat ini kita memang masih belum bisa beribadah bersama di gedung gereja. Kendati demikian, marilah kita tetap bersyukur dan bersukacita karena masih diberi kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan bersama dengan keluarga dan orang-orang terdekat di rumah masing-masing. Informasi mengenai kegiatan dan kehidupan gerejawi dapat Ibu, Bapak, Saudari-saudara, dan anak-anak cermati dalam warta gereja yang sudah didistribusikan melalui grup-grup WhatsApp gereja kita. Kini marilah kita mengambil saat hening sejenak untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah kita. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih, seraya bangkit berdiri, marilah kita memasuki ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 2, bait 1, Suci, Suci, Suci. Bapak, saudari-saudara, juga adik-adik, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Khalik langit dan bumi, yang senantiasa menuntun kita kepada nilai-nilai kerajaan Allah, yakni keadilan, perdamaian, dan keutuhan segenap ciptaan.
salam bagimu. Damai Kristus besertamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada ibadah ini kita bersama akan merenungkan serta menghayati sebuah tema, yakni hidup dalam visi kerajaan Allah. Oleh sebab itu marilah kita kembali memuliakan Yesus Kristus, Sang Penebus yang adalah Sang Raja benar. Marilah kita melantunkan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia namanya. Saudari dan saudara yang terkasih, dengan kerendahan hati, marilah kita menyadari serta mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan bercermin pada sabda kasih dalam Matius 6 ayat 9-10 sebagai berikut. Karena itu berdoalah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Menyadari ketidakmampuan serta ketidaksempurnaan kita dalam menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam hidup sehari-hari, marilah kita menyatakan pertobatan kita dengan melantunkan Kidung Jemaat 26, bait yang kedua, mampirlah dengar doaku. Aku menyembah
Ibu bapak, saudari-saudara, juga adik-adik sekalian, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya dan memohon ampun kepada Tuhan, ada anugerah pengampunan dari Tuhan. Sebagaimana sabda Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat 18 sebagai berikut. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, marilah saat ini kita menanggapi anugerah pengampunan dari Tuhan yang begitu indah ini dengan menyatakan tekad kita untuk membawa damai sejahtera bagi sesama kita. Marilah kita menyanyikan Ku Bawa Damai Bagimu. Persilahkan duduk. Kita akan segera membaca dan merenungkan serta membicarakan sebagian dari isi Alkitab kita yang kita harapkan bersama dapat membantu kita semakin memahami panggilan untuk hidup dalam visi kerajaan Allah. Tapi sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu bersatu memanjatkan syafaat kita maupun berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika kembali lagi kami diingatkan akan berita anugerah-Mu yang begitu indah. Ketika kami yang penuh dengan kelemahan, ketika kami yang berulang kali melakukan pelanggaran ini, ketika kami yang senantiasa kesulitan bahkan enggan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kami, ternyata masih terus beroleh pengampunan daripada-Mu dan kembali beroleh kesempatan untuk memperbaharui kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk itu Tuhan. Dan tentu saja kami bersyukur serta bersuka cita ketika kami menengok hari-hari yang sudah kami lalui. Tentunya bukan berarti kehidupan kami tanpa permasalahan. Tentunya bukan berarti kehidupan kami tanpa pergumulan. Tetapi sungguh menarik, sungguh indah ketika justru di tengah pelbagai pergumulan dan permasalahan itulah kami boleh melihat secara semakin jernih betapa penyertaan, betapa kekuatan, betapa berkat-Mu semakin nyata atas kami. Oleh sebab itu Tuhan, sungguh kami bersuka cita dan kami bersyukur kepada-Mu. Kendati demikian ya Tuhan, kami tidak lantas menjadi abai, bahwa di sekitar kami, bahwa di antara kami ada saudari dan saudara kami yang bergumul dengan berat terkait dengan kehidupannya. Secara khusus pada saat ini kami teringat akan saudari dan saudara kami
yang bergumul dengan kedukaan yang mereka alami ketika mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Secara khusus saat ini kami teringat akan keluarga dari mendiang Ibu Endang Werdiningsih, pun keluarga dari mendiang Bapak Tuhono. Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan hadir, Tuhan memberikan penghiburan dan penguatan yang sejati kepada keluarga-keluarga ini, supaya mereka boleh melanjutkan kehidupannya dengan baik. Pun pada saat ini Tuhan, kami teringat akan saudari dan saudara kami yang mengalami kelemahan fisik. Ada yang karena sakit penyakit, ada juga karena usia yang beranjak semakin senja. Secara khusus kami teringat akan Ibu Esther Suwarjilah, Ibu Suwati, Bapak Maruli Tampu Bolon, saudari kami Ibu Eni Agustini, Ibu Kadarno, Ibu Purwaningsih, Bapak Setio Puryadi, Bapak Suhardianto, Bapak Sumarti, dan tentu saja saudara kami Mas Raditya Putra. Dan juga saudari-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya saat ini Tuhan. Kami pun yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sebaliknya Tuhan senantiasa melawat mereka, Tuhan senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan, pengharapan, bahkan pemulihan, kesehatan kepada saudari dan saudara kami ini. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin menyerahkan jerih juang kehidupan kami di pelbagai aspek, di pelbagai segi kehidupan kami. Kami menyerahkan jerih juang kami di dalam dunia kerja kami. Kami serahkan jerih juang anak-anak kami, teman-teman kami, cucu-cucu kami di dalam dunia pendidikan. Kami serahkan juga jerih juang di dalam membangun, membina kehidupan berumah tangga. Kiranya Tuhan hadir senantiasa memampukan kami untuk boleh menjalaninya dengan baik dan melaluinya kami boleh memberikan kesaksian yang indah sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Secara khusus kami ingin berdoa untuk anak-anak, teman-teman, adik-adik kami, cucu-cucu kami yang pada saat ini sudah mengawali tahun ajaran yang baru. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, mereka harus banyak melakukan penyesuaian. Mulai dari kelas-kelas daring dan lain sebagainya. Tentunya ini tidak mudah, baik bagi anak-anak kami maupun bagi orang tua. Mampukanlah kami sebagai keluarga untuk boleh saling mendukung, saling menopang. Sehingga anak-anak kami ini boleh menempuh pendidikannya dengan baik. Kendati diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin menyerahkan kehidupan bersama kami sebagai gereja Tuhan di GKJ Condong Catur ini. Sampai saat ini memang kami masih menjalani ibadah secara daring. Tetapi pada suatu saat nanti kami tentu harus memulai ibadah bersama di gedung gereja, ibadah secara on-site. Tuhan berkati segenap persiapan yang kami lakukan, Tuhan berkati segenap pihak supaya ketika nanti kami boleh kembali beribadah secara on-site di tengah masa adaptasi kebiasaan baru, ibadah kami itu boleh berlangsung secara aman, secara sehat, dan gereja kami sungguh boleh menjadi sarana berkat Tuhan, bukannya malah menjadi sumber masalah bagi masyarakat di sekitar kami. Dan tentu saja Tuhan, pada saat ini kami ingin menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan jerih juang bersama kami untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati setiap pihak. Tuhan, pada saat ini salah satu permasalahan yang disoroti adalah kedisiplinan kami. Kedisiplinan anak negeri untuk menjaga jarak secara fisik, untuk mengenakan masker, untuk mengenakan face shield, untuk melakukan hal-hal yang bisa mencegah penularan dan penyebaran SARS-CoV-2. Kami melihat semakin banyak pihak
menjadi tidak disiplin, semakin abai. Oh Tuhan, gerakkanlah kami, sentuhlah hati kami, lembutkanlah hati kami, sehingga kami semua bisa berdisiplin. Sehingga kendati kami masih harus menunggu sekian waktu sampai vaksin yang efektif ditemukan dan didistribusikan, kami boleh saling menjaga satu sama lain sehingga pandemi ini tidak terus bersimaharaja lela. Tuhan, kami tentu juga menyerahkan saudari dan saudara kami, tenaga medis yang berjuang mati-matian di garis terdepan. Oh Tuhan, berikanlah kepada mereka kekuatan, berikanlah kepada mereka semangat, ingatkanlah mereka akan panggilan mulia mereka. Tetapi juga bantulah kami sebagai saudari dan saudaranya, sebagai tetangganya, sebagai sahabatnya, untuk tidak melakukan stigmatisasi negatif, untuk tidak menjauhi mereka, untuk tidak menambah beban mereka dan keluarga mereka. Tetapi boleh mendukung mereka sehingga mereka boleh berpelayanan dengan baik untuk menyelamatkan banyak orang. Tuhan, sebentar kami juga akan membaca serta merenungkan sebagian dari sabda-Mu yang kami harapkan bisa membantu kami untuk semakin memahami panggilan pada minggu ini, yakni untuk hidup dalam visi kerajaan Allah. Mampukanlah kami untuk mengerti, mampukanlah kami untuk menyimpan kebenarannya di dalam hati dan pikiran kami, serta mampukanlah kami untuk memelihara dan mewujud nyatakannya di dalam keseharian hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena sungguh setiap kami yang hadir, baik di gedung gereja ini maupun yang di rumah masing-masing, sudah siap bahkan rindu untuk disentuh, disapa, dikuatkan dan diubahkan oleh kebenaran sabda-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami bersyukur dan memohon. Amin. Kita akan kembali mempersiapkan diri untuk menyambut sabda Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 50A, baitnya yang pertama dan yang keenam, Sabdamu Abadi. Pada hari ini kita akan memusatkan perhatian kita pada bacaan Injil saja. Dan ibu bapak, saudari-saudara serta adik-adik, bacaan Injilnya saja itu amat sangat panjang. Dari Matius 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Dan ini membahas paling tidak 5 perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus. Ada perumpamaan tentang biji sesawi, ada perumpamaan tentang ragi, ada perumpamaan tentang harta yang terpendam, ada perumpamaan tentang mutiara yang berharga, ada perumpamaan tentang pukat. Wah, 5. Nah, itu kalau rata-rata tiap perumpamaan dibahas setengah jam, nanti ibadah kita khotbahnya saja 2,5 jam. Kasihan paket datanya nanti, habis banyak. Jadi perkenankan saya pada saat ini untuk memusatkan perhatian hanya pada salah satu perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Dan oleh sebab itu kita hanya akan membaca dari Matius 13 ayat 31 sampai 32 saja. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka.
katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bersedia mendengar, memperhatikan, serta berupaya melakukan kebenaran sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ibu, bapak, saudari dan saudara, baik yang sekarang ada di gedung gereja maupun yang sedang di rumah masing-masing, saya yakin ini bukan kali yang pertama Anda dan saya mendengar perumpamaan tentang biji sesawi. Sudah pernah pastinya mendengarnya. Sudah pernah toh nggih Bu Ririn? Bu Bowo sampun? Oh nggih. Pak Catur sampun, Pak Rus sampun, Mbak Dinda sudah ya? Ya, syukurlah kalau begitu. Nah, ibu bapak, saudari-saudara juga adik-adik sekalian, menurut Ernest Van Eck, Pak Van Eck ini adalah guru besar Perjanjian Baru dari University of Pretoria, Afrika Selatan. Menurut beliau, ada satu kecenderungan utama ketika orang membaca dan menafsirkan perumpamaan ini. Kecenderungan utama ini disebut Pak Van Eck sebagai kecenderungan untuk membaca perumpamaan ini sebagai perumpamaan tentang pertumbuhan, a parable of growth. Atau kecenderungan untuk membaca perumpamaan ini sebagai perumpamaan tentang kontras, a parable of contrast. Apa maksudnya? Orang cenderung memusatkan perhatian tentang bagaimana biji sesawi yang kecil itu lalu tumbuh menjadi tanaman yang besar, bahkan pohon, begitu ya. Lalu orang cenderung lalu mengkontraskan bahwa biji sesawi itu yang paling kecil, tetapi lalu nanti tumbuh menjadi yang terbesar di antara sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon di mana burung-burung bisa bersarang di dahannya. Begitu ya. Jadi ini pertumbuhan yang luar biasa dan kontras antara awal yang kecil menjadi hasil akhir yang luar biasa besar. Dan menurut Pak Van Eck, kecenderungan semacam ini itu bisa kita jumpai di antara teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang suka dengan apa yang disebut sebagai teologi kemakmuran, prosperity theology atau teologi sukses. Ada yang tahu enggak itu? Pokoknya teologi yang menekankan kalau orang beriman itu nanti akan sukses, akan diberkati berlimpah-limpah secara luar biasa, dahsyat gitu ya. Nah, kurang lebih gambarannya begini. Biasanya gimana sih kalau yang suka teologi sukses? Oh ya gini, saya coba memainkan perannya ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biji sesawi itu begitu kecil, tetapi menjadi luar biasa besar.
Jika menunjukkan sedikit saja iman, maka Allah akan mencurahkan berkat-berkat-Nya yang luar biasa kepada kita. Allah menghendaki kita berbahagia, sehat walafiat, dan kaya raya. Jika Allah bisa membuat biji sesawi yang mungil itu menjadi sebuah pohon yang besar, pastilah Ia akan melakukan hal yang lebih dahsyat kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Gitu kan? Kita sering mungkin mendengar yang seperti itu. Tapi tidakkah kita lalu merasa bahwa ketika perumpamaan ini dimaknai seperti ini, maka iman kepada Tuhan itu kan seperti transaksi. Itu kan seperti investasi. Jadi investasinya kecil, sebiji sesawi, tapi nanti bunganya besar. Lalu orang berbondong-bondong beriman karena ingin mendapatkan bunga yang besar. Tuhan dikasih yang kecil aja udah kasih yang besar kok. Haleluya, haleluya, haleluya. Gitu kan? Nah, apakah pemahaman semacam ini yang mau kita hidupi bersama? Apakah hidup di dalam visi kerajaan Allah yang menjadi tema bersama yang ditetapkan oleh Sinode GKJ pada saat ini? Lalu demikian. Kalau seperti itu, apa bedanya beriman kepada Tuhan dengan lagunya Slank yang judulnya Entah Jadi Apa? Kita beriman kepada Tuhan, kalau menurut kakak mengutip kata-katanya, supaya kita kecil bisa bersuka, muda terkenal, tua kaya raya, mati masuk surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Gitu kan? Apa ya seperti itu? Nah, pada saat ini ibu bapak, saudari-saudara juga adik-adik sekalian, menurut hemat saya, pendapat Robert W. Funk perihal perumpamaan ini itu menarik dan penting untuk kita cermati bersama. Dalam artikelnya, artikel agak lama sih sebetulnya, sudah tahun 73, udah berapa tahun yang lalu ya sekarang? 73, ya 47 tahun ya, sudah 47 tahun yang lalu ini artikel. Judulnya The Looking Glass Tree is for the Birds. Funk itu mengingatkan bahwa perumpamaan Tuhan Yesus ini dekat sekali wordingnya, kata-katanya dengan ungkapan atau gambaran atau metafora yang dimunculkan oleh Nabi Yeskiel di dalam Yeskiel 17 ayat 22 sampai 24. Kita akan baca bersama ya. Kita cermati Yeskiel 17 ayat 22 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kita perhatikan betapa miripnya kata-kata Nabi Yeskiel dengan kata-kata Tuhan Yesus. Kita juga akan perhatikan ada bedanya juga. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Mirip kan? Berbicara tentang sesuatu yang kecil, lalu ditanam oleh Tuhan menjadi besar,
Dan semakin mirip lagi ketika yang besar itu dahan-dahannya menjadi tempat bernaung burung-burung. Mirip banget kan? Tapi ibu bapak, saudara-saudara yang hadir di sini maupun yang di rumah mendapati bedanya enggak? Ada bedanya enggak? Bu Ririn? Bu Bowo? Mirip? Ada bedanya? Bedanya apa, Bu? Yang satu di perjanjian lama, satu perjanjian baru gitu. Pak Rus, bedanya? Oh, apa? Oh ya, ada frase itu ya, kalimat itu yang tidak dijumpai dalam perumpamaan Yesus. Ya, Pak Catur? Oh, mungkin sama. Mbak Dinda idem ya? Idem. Ada satu yang membedakan, Ibu Bapak, saudara-saudara. Subjeknya beda. Kalau di dalam perumpamannya Tuhan Yesus, tanamannya apa? Sesawi. Dari biji sesawi tumbuh menjadi sesawi dewasa. Kalau di dalam perumpamaan atau metafornya Nabi Yeskiel, tanamannya pohon aras. Nah, ini menarik untuk digali, Ibu Bapak, saudara dan saudara, juga adik-adik. Pohon aras yang dirujuk oleh Nabi Yeskiel itu kemungkinan besar adalah aras Libanon. Bahasa Latinnya itu Cedrus libani. Kira-kira ukurannya berapa? Cedrus libani itu dari kecil itu bisa tumbuh menjadi tanaman dewasa yang tingginya 40 meter. Tingginya 40 meter. Lalu diameter penampang batangnya itu bisa sampai 2,5 atau 3 meter. Jadi besar sekali, gede sekali. Oleh sebab itu banyak penulis perjanjian lama terpesona pada kegagahan dan kedahsyatan aras Libanon ini. Itu. Dan gambaran tentang aras Libanon ini memang kerap kali dikaitkan dengan gambaran kerajaan yang begitu dahsyat, begitu berkuasa. Kalau itu dikaitkan dengan Israel, maka itu senantiasa membuat orang lalu membayangkan tentang kerajaan Israel yang bersatu. United Monarchy of Israel pada zaman Saul, pada zaman Daud dan Salomo. Itu kan dahsyat, besar begitu. Sementara Yesus menariknya, sementara masih menggunakan hampir semua kata-katanya begitu mirip, Yesus memilih untuk mengganti, bukan lagi pakai pohon aras Libanon, tetapi pakai sesawi. Sesawi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu memang tidak sama dengan sesawi yang saya bawa ini ya. Ini napa niki Bu? Pak Coy nggih ya. Bukan caisim ya ini ya. Ya, ini Brassica rapa, itu subspesiesnya adalah Chinensis. Jadi Brassica rapa spesiesnya, lalu subspesiesnya adalah Chinensis. Ini ya tinggi-tingginya paling segini ya. Kurang lebih ya. Oh malah kurang pendek lagi. Seberapa segini Bu? Oh ya deh, seginilah ya. Ini tadi saya minta dari Pak Yuli Dwiwarno di depan gereja. Ya seginilah tumbuhnya. Kalau seperti itu nggak masuk akal perumpamaannya Tuhan Yesus, karena mana mungkin burung-burung bisa bersarang gitu ya. Tetapi di Palestina itu ada spesies sesawi yang lain yang disebut sebagai sesawi hitam. Bahasa Latinnya adalah Brassica nigra. Kalau ini Brassica rapa, kalau yang dimaksud Yesus kemungkinan adalah Brassica nigra. Dan memang Brassica nigra ini bisa tumbuh cukup besar. Bisa mencapai ketinggian 2 sampai 3 meter. Jadi tinggi ya, kalau 2 meter ya seginilah, atau 3 meter segini ya. Dibandingkan dengan ini kan memang besar ya. Tetapi coba perhatikan. Tuhan Yesus mengganti dari pohon aras yang tingginya 40 meter dan diameternya 2 sampai 3 meter
dikorting sama Tuhan Yesus jadi sesawi hitam yang tingginya maksimal 3 meter. Menarik ya. Maksudnya apa? Nah, menurut Pak Robert W. Funk, ini Tuhan Yesus sedang membuat satir. Sedang membuat parodi. Tuhan Yesus itu ingin mengingatkan kepada orang-orang banyak ketika itu bahwa, hei, kamu jangan membayangkan kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu sebagai kerajaan yang dahsyat, yang luar biasa, yang jaya. Seperti pohon aras. Kerajaan Allah, kerajaan sorga itu memang bertumbuh, memang menjadi semakin besar, tetapi ya paling-paling itu seperti sesawi hitam. Orang-orang pada saat itu mungkin akan kaget, loh kita bayangkannya pohon aras, kok ini dikorting cuma 3 meter, gimana ini? Gimana? Tetapi menariknya ketika ukurannya itu dikorting, dikempeskan sama Tuhan Yesus, dibonsai sama Tuhan Yesus, tetapi perannya justru ditambah. Kalau di dalam gambaran Nabi Yeskiel tadi, burung-burung itu hanya bisa bernaung, berlindung di bawah pohon aras. Tetapi gambaran Yesus tentang sesawi bagaimana? Burung-burung itu bisa bersarang di dalam carang-carang dahan-dahan sesawi itu. Jadi perhatikan, ukurannya dikecilkan, tetapi perannya, dampaknya, manfaatnya, makna kehadirannya itu justru diperbesar. Nah, menurut hemat saya ini lalu mengingatkan kembali bahwa hidup dalam visi kerajaan Allah itu bukan terutama tentang hal-hal yang besar dan dahsyat. Bukan tentang bagaimana orang yang beriman, orang yang menjadi warga kerajaan Allah itu menjadi sukses, menjadi terkenal, menjadi jaya, menjadi hebat, menjadi dahsyat, menjadi luar biasa, menjadi super sekali. Bukan. Tetapi bagaimana orang-orang yang hidup dalam visi kerajaan Allah itu bermakna dan berdampak, bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Nah, ini menjadi sebuah refleksi introspektif yang penting bagi kita. Di bulan Juli ini gereja kita kan tepat berusia 36 tahun. 5 Juli kemarin kita sudah memperingatinya dan merayakannya walaupun secara online. Ibu bapak, saudari dan saudara juga tahu bahwa gedung gereja kita juga sudah jauh lebih besar, lebih megah, lebih indah, lebih lengkap, lebih nyaman, lebih yang lain-lainnya deh dibandingkan dulu. Saya pertama kali datang ke Jogja, masuk Fakultas Teologi, beribadah di Condong Catur masih gedung gereja yang dulu. Lama, kecil, masih ada halamannya gitu ya. Pertanyaannya bagi kita sebagai gereja, kita ini sudah bertumbuh seperti pohon aras yang wow dan besar, atau kita bertumbuh seperti sesawi hitam yang mungkin tidak terlalu wow, tidak terlalu besar, tetapi semakin berdampak, semakin bermanfaat. Itu harus kita renungkan bersama. Dan juga untuk keluarga-keluarga. Karena kita hidup di masyarakat yang sangat kompetitif, ada kecenderungan kita untuk mendorong setiap anggota keluarga, baik anak-anak, pasangan kita, orang tua kita untuk ayo kita menjadi lebih sukses, lebih berhasil. Lalu tolak ukurnya adalah tolak ukur yang wah-wah, yang besar-besar. Diberhadapkan pada perumpamaan ini, mari kita bertanya sejujurnya, apakah kita sudah mendorong
anak-anak kita, pasangan kita, anggota keluarga kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin bermakna dan bermanfaat. Saya ingin mengakhiri obrolan kita dengan mengutip kata-kata Albert Einstein dalam wawancaranya dengan William Miller, seorang wartawan majalah Life. Einstein mengatakan demikian, "Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. A man of success gets more out of life than he puts in. But a man of value will give more than he receives." Maksudnya, marilah kita berusaha menjadi seorang yang bernilai, bermanfaat, berdampak, ketimbang seorang yang sukses. Kenapa? Karena orang yang sukses di dalam masyarakat kita adalah kerap kali orang-orang yang mengambil lebih banyak dari orang-orang di sekitarnya daripada berbagi kepada orang-orang di sekitarnya. Sementara orang yang bernilai itu sebaliknya. Dia akan berbagi, dia akan memberi, dia akan berkorban lebih banyak ketimbang mengambil, merampas, bahkan mengorbankan orang-orang di sekitarnya. Jadi selamat membangun hidup dalam visi kerajaan Allah. Selamat menjadi sesawi-sesawi, bukannya pohon-pohon aras. Selamat menjadi pribadi, keluarga, dan komunitas yang kendati sederhana tetapi bernilai dan bermakna. Bukannya menjadi pribadi, keluarga, dan komunitas yang sukses, megah, dahsyat, kaya raya, luar biasa, tetapi tidak berdampak dan tidak bermakna. Kiranya Allah, Sang Raja Kerajaan Sesawi itu, senantiasa memberkati dan memampukan kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Dan di saat teduh ini, sembari kita merenungkan kembali panggilan untuk hidup dalam visi kerajaan Allah, dalam gambaran biji sesawi yang tumbuh itu, kita akan dibantu untuk menghayati oleh Mbak Dinda yang akan membawakan pujian How Great is Our God. Monggo Mbak Dinda. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, and all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and tremble at his voice. And how great is our God, and sin will make. How great is our God, and all will sin. How great is our God. Age to age, he stands
our God. Oh, name above all names, worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. And how great is our God. Your sin were made, how great is our God. And all the sin, how great is our God. Nah, itu dia, how great is our God. Asal jangan lupa bahwa great-nya God itu great dalam arti bernilai ya. Bukan great dalam arti successful, glorious and triumphant gitu ya. Terima kasih Mbak Dinda, kiranya dengan pelayanan Mbak semakin banyak orang yang terberkati. Tuhan senantiasa memberkati Mbak Dinda. Terima kasih, terima kasih. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman percaya kita dengan melantunkan Kidung Jemaat 280, bait yang pertama sampai ketiga, Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Dan saudari dan saudara yang terkasih, telah tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun nats pembimbing yang mendasari penghaturan persembahan kita terambil dari Maliaki 3 ayat yang ke-10 yang demikian sabda Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita akan mengiringi penghaturan persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 403, bait pertama dan kedua, Hujan Berkat kan tercurah.
surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan menaikkan doa persembahan dan penutup. Mari kita satukan hati dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersungguh bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati kami, dan pada hari ini kami dapat bersama-sama bersekutu, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, untuk bersatu bersehati dalam ibadah hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Kami bersyukur atas berkat yang senantiasa Tuhan curahkan kepada kami, walaupun kami masih di saat pandemi yang kami hadapi bersama-sama. Kami juga bersyukur bahwa kami pada saat ini telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Risang Anggoro Eliarso, dan Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami dapat menjadi seperti pohon sesawi di mana burung-burung dapat bersarang di dahan-dahannya. Kami berdoa kiranya Tuhan mampukan kami dan kami mau untuk meneladani seperti yang diperumpamakan Tuhan Yesus itu. Kami juga bersyukur pada kebaktian ini, Tuhan telah berikan kepada kami kesempatan untuk kami memberikan persembahan. Kiranya melalui persembahan ini, kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu, berguna bagi gereja kami, dan gereja kami dapat bersaksi bagi lingkungan di sekitar kami, bermanfaat bagi persekutuan dan gereja Tuhan di sini. Bapa yang Maha Kasih, selepas kami beribadah pada saat ini, selanjutnya kami akan kembali beraktivitas di hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Tuhan kiranya memberkati, menguatkan kepada kami untuk di tengah masa pandemi ini, kami masing-masing dapat saling menjaga, bertanggung jawab terhadap diri kami dan orang lain, tertib menjaga jarak, tertib memakai masker, dan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih bila ada kesalahan dan dosa dalam kami beribadah, kiranya Tuhan yang mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, juga adik-adik sekalian, kita akan segera menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita sambut pengutusan dan berkatnya itu dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 185, baitnya yang pertama, Tuhan mengutus kita.
memuliakan namanya. Saat ini marilah kita mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Marilah kita memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kami siap memperjuangkan keadilan, perdamaian, serta keutuhan segenap ciptaan, agar terjadilah kehendak-Nya di bumi seperti di surga. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan saat ini marilah kita menerima berkat Tuhan yang akan memampukan kita hidup bagaikan pohon-pohon sesawi. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.